Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tino Rifkian Laksmana dari Prodi Teknologi Informasi dengan NIM 24241010-2003 dari kelas Sistem Operasi A. Di sini saya akan mengerjakan soal UTS yang telah diberikan kemarin. Soal nomor 1 ialah navigasi dasar dan manajemen directory. 1A, buat directory kerja bernama UTS di home directory. Di sini saya akan membuat directory kerja bernama UTS. Caranya yaitu dengan mkdir UTS. Kita cek ls. Oke, sudah muncul di sini directory UTS. 1B, sorry, 1B masuk ke dalam directory tersebut. Cara masuknya yaitu dengan cd UTS. Oke, kita sudah masuk ke dalam directory UTS. Soal 1C, di dalam UTS, buat struktur folder seperti berikut. UTS, data, di dalam UTS terdapat data, logs, dan config. Untuk membuatnya kita sama seperti yang soal A tadi, mkdir data, logs, dan config. Kita cek, oke, sudah muncul folder-foldernya yaitu config, data, dan juga logs. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam soal nomor 2. Operasi file 2A yaitu di dalam folder data buat 3 file kosong bernama data1.txt, data2.txt, dan data3.txt. Kita masuk ke dalam folder data yaitu cd data. Oke, kita sudah masuk ke dalam folder data. Untuk membuatnya kita touch data1.txt, data2.txt, data3.txt. Sekarang kita cek. Oke, file kosongnya sudah terbuat yaitu data1.txt, data2.txt, dan data3.txt. 2B, pindahkan data1.txt ke dalam folder logs. Untuk memindahkannya, kita keluar dari folder data. Caranya dengan cd titik-titik slash. Untuk perintahnya kita mv data slash data 1.txt logs slash. Untuk mengeceknya, kita masuk ke dalam cd data ls. Oke, untuk data satunya sudah tidak ada, kita keluar cd dan kita cek ke logs, cd logs ls. Oke, data satunya sudah pindah ke dalam folder logs. Ini kita keluar lagi cd. Soal 2c, salin data2.txt ke folder config dan ubah nama salinan menjadi conf backup.sh. Caranya itu cp atau copy data, data slash data2.txt con underscore backup sh ls sudah. Oh, sorry, kita ternyata salah memasukkan. Yang benar itu kita pilih dulu rm con
backup sh s. Oke, kita akan mengulanginya. cp data slash data 2 txt config slash conf underscore backup ls. Kita akan masuk ke dalam data config cd config ls. Oke, sudah masuk salinannya. Kita akan keluar lagi dengan cd titik slash. Oke, untuk soal selanjutnya yaitu soal 2D, delete file data 2 txt menggunakan perintah CLI. Untuk melakukannya, kita masuk dulu ke dalam file data, cd data. Untuk mendeletnya, kita rm minus r data 2 txt. Apakah sudah terhapus? Kita cek ls. Oke, tinggal data 3 txt, berarti data 2 txt-nya telah terhapus. Kita keluar lagi dari folder data cd titik slash. Oke, good. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam file soal nomor 3. 3A. Gunakan text editor untuk menulis kalimat echo. Ini adalah konfigurasi ts ke dalam file conf underscore backup.sh. Untuk menulisnya kita echo dari echo petik 1, echo petik 2. Ini adalah file konfigurasi UTS petik 2 petik 1 panah kanan config slash conf underscore backup dot kita cek. Oke, sudah. Selanjutnya soal 3B, gunakan redirection untuk menulis kalimat. Ini adalah file 2 data 2 file. Sorry, ini adalah file data 2.txt yang disimpan pada file data 2.txt. Itu soal nomor 3B. Untuk menulisnya kita echo ini adalah file data 2.txt petik 2 panah kanan data slash data 2.txt. Enter. Soal 3C, tampilkan isi file conf underscore backup.sh dan data 2.txt menggunakan perintah CLI. Untuk melakukannya, kita cat config slash conf underscore backup.sh spasi data slash data 2.txt. Oke, kita sudah cek. Ini adalah file konfigurasi UTS. Ini adalah file data 2.txt. Selanjutnya kita menuju soal 3D. Tambahkan teks baris tambahan ke akhir file data 2.txt tersebut menggunakan redirection. Untuk menambahkannya, kita echo petik 2 baris tambahan. Oke, kita masukkan ke dalam file apa?
panah kanan data slash data 2 dot txt. Enter. Untuk soal 3C, tampilkan baris teks terakhir dari data 2 dot txt. Untuk menampilkan baris terakhir, kita menggunakan perintah tail data slash data 2 dot txt. Enter. Baris tambahan. Oke, kita akan menuju soal selanjutnya, yaitu soal nomor 4. Soal nomor 4 adalah tentang hak akses dan perizinan. Soal 4A, tampilkan hak akses semua file di direktori UTS dan subdirektorinya. Untuk menampilkannya, kita menggunakan perintah ls minus lr UTS. Slash. Kita harus keluar dari folder UTS-nya dulu. cd titik dua titik titik slash ls minus lr ts slash. Oke, kita sudah memunculkannya. Untuk hak aksesnya, untuk soal 4B, ubah izin file data 2.txt menjadi hanya dapat dibaca dan ditulis oleh pemilik dan user. Untuk mengubahnya, kita dapat menggunakan perintah chmod 660, sorry, 660 data slash data 2.txt. Apakah ada yang salah? Oke, kita harus masuk ke dalam file tesnya dulu ternyata. Salah, sorry. Kita masuk ke dalam file UTS-nya, cd UTS silhamut 660, atau untuk hanya dapat dibaca dan ditulis oleh penulis, yaitu data slash data 2.txt. Salah, 4.txt. Dan untuk mengeceknya, kita kemudian ls minus l. Oke, sudah muncul. Untuk soal nomor 4C, ubah kepemilikan file data 2.txt ke user root dan group root. Yang pertama, mengubah kepemilikan dari file data txt dari user ke root, kemudian dari user ke root. Untuk mengubahnya, kita masuk ke dalam file data, cd data, sudah masuk ke dalam folder data, hanya sudo chown root titik dua root data 2.txt. Masukkan password. Sudah, kita menuju. Untuk mengeceknya, kita menggunakan ls spasi minus l a. Sudah kita rubah. Kemudian untuk 2C, setelah diubah ke root, kita ubah ke user seperti awal. Untuk mengubah ke user seperti awal, yaitu sudo chown, sorry, kita masukkan nama kita Rifki, di bawah ini Rifki, data slash data 2.txt. Oh, sebagai data ternyata langsung ada 2.txt. Jadi ls LA.
Sudah kembali set. Anjay. Astagfirullah. Maaf, maaf. Untuk soal nomor 4 do. Ubah hak akses conf underscore backup.sa dan kemudian coba eksekusi. Cmod minus x config. Sorry, tak salah. Kita harus keluar dulu. cd slash cmod minus x config slash con underscore backup dot sr sudo dot slash config slash con underscore backup dot sr. Oke, sudah. Untuk soal nomor 5, 5A. Oke, biar tidak bingung kita clear dulu. Nomor 5 yaitu operator. Tampilkan isi file conf underscore backup.sa, kemudian tambahkan ke data2.txt. Untuk menjalankannya, kita cat config slash con underscore backup.sh, panah kanan 2 kali, data slash data2.txt. Ya sudah. Soal 5B, jalankan dua perintah bebas yang menerapkan operator OR di dalamnya. ls file font dot txt garis dekat 2 kali, echo petik 2 file error petik 2 enter. Selanjutnya soal 5C. Gue di bawah udah 5C nih. Oh ya, ini untuk 5B tadi untuk menjalankan dua perintah bebas ya. Oke, selanjutnya kita soal 5C, yaitu tampilkan jumlah total kata di data2.txt dan menampilkan data2.txt menggunakan operator AND. WC, WC data, sorry, data2.txt, sorry lagi, data2.txt, dan 2 kali get data2.txt. Apakah ada yang salah dengan file kita? Oke, ternyata kita harus masuk ke dalam file data dulu. cd data. Kita ulangi. wc data2.txt get data2.txt. Apakah ada yang salah lagi? Oke, ini kurang satu ternyata. wc data2.txt ternyata tidak cepat. Data2.txt sudah muncul.
Perintah itu untuk menampilkan jumlah kata total kata di data 2.txt dan menampilkan data 2.txt menggunakan operator AND. Selanjutnya untuk soal nomor 6, kita clear dulu. Kita keluar dari data cd titik titik slash keluar dari UTS cd titik titik UTS slash kita clear keluar. Terus soal nomor 6, pencarian dan link. 6a, cari semua file yang berakhiran .txt di dalam UTS. Untuk perintahnya, find UTS slash type f min 9 dua bintang .txt dua. Bentar ya. Dia sudah muncul mencari semua file dengan perintah find dengan akhiran txt. Untuk soal nomor 6b, buat simbol line ke file link ke file 3 data 3.txt dan beri nama shortcut score data 3. Untuk melakukannya kita harus masuk ke dalam file directory UTS cd UTS. Selanjutnya kita masuk ke dalam folder data cd data. Oke, untuk melakukannya kita ln -s data 3.txt shortcut underscore data 3. Soal 6C, buktikan bahwa simbol link dari file data 3.txt telah dibuat. Untuk membuktikannya, kita ls -l shortcut underscore data 3. Oke, terbukti ya telah dibuat shortcut underscore data 3. Selanjutnya, kita menuju ke soal nomor 7. Sebelumnya kita hapus dulu. Sebelum dihapus, kita keluar dulu cd titik titik slash cd titik titik slash dan hapus clear biar tidak bingung. Sorry. Kita ulangi lagi ya teman-teman. Di soal nomor 7 langsung saja. 7, kita kompres file buat arsip yang berisi hanya data 2.txt. Untuk perintahnya kita zip data 2.txt salah data.zip spasi data 2.txt. Ternyata error teman-teman karena kita belum masuk ke dalam directory UTS dan direct folder data. Kita masuk dulu cd ke directory UTS ke folder data, kita cd data, kita ulangi zip data 2.zip data 2.txt. Oke, setelah selesai, selanjutnya ke soal 7b, buat arsip UTS, arsip UTS garis min arsip .zip dari directory UTS. Kita keluar dulu cd titik titik slash cd titik titik slash. Untuk perintahnya kita zip -r karena ini directory UTS arsip .zip UTS slash. Oke, kita membuat zip dari directory dengan perintah zip saja. Untuk soal DUC atau soal terakhir, hapus dir UTS CLI, kemudian ekstrak arsip UTS garis garis arsip.zip. Yang pertama, kita hapus dulu rl -r UTS. Nah, kita
Cek udah dihapus ls. Oke, sudah tidak ada direktur UTS-nya, sudah dihapus berarti ya. Untuk selanjutnya kita ekstrak dengan menggunakan unzip UTS slash arsip dot zip. Oke, kita telah diekstrak. Oke, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.